Wahai Rasul, demi Allah, sungguh saya sengaja terlambat menghadiri sholat subuh karena si fulan yang menjadi imam memanjangkan bacaan sholatnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis yang ke-29 diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam, bab tentang anjuran pada imam sholat untuk meringankan sholat dengan sempurna. Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari qol ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inni wallahi la ta'akhkharu an sholatil ghada min ajli fulanin mimma yutilu bina fiha. Qal fama ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam qattu asyadda ghadaban fi mau'idatin minhu yauma idzin. Tsumma qala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum ma shalla bin nasi falyujiz fa inna fihimul kabir wad dhaif wa dzal hajah. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasul, demi Allah, sungguh saya sengaja terlambat menghadiri sholat subuh karena si fulan yang menjadi imam memanjangkan bacaan sholatnya. Abu Mas'ud melanjutkan, belum pernah aku melihat Nabi begitu marah seperti ketika beliau memberi nasihat pada hari itu. Lalu Nabi menegur, wahai manusia, di antara kalian ada orang yang membuat orang lain menjauhi diri masjid dan ibadah. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, hendaklah memendekkan sholatnya, sebab di antara mereka ada orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan. Hadis ini mengingatkan kita pada saat kita menjadi imam jamaah ya, bahwa pada saat kita berjamaah itu Rasulullah itu justru menekankan kepada kita untuk mengambil bacaan sholat yang pendek-pendek saja. Bahkan menurut cerita hadis ini, Rasulullah itu marah betul karena ada orang yang sudah janji di pertemuan majelis Rasulullah, dia telat dan terlambatnya itu hanya gara-gara temannya itu memperpanjang sholat jamaahnya pada saat dia jadi imam, kemudian dia membuat terlambat. Nah, lalu Nabi mengingatkan, kalau kalian berjamaah, jangan sampai membuat para jamaahnya itu justru menghindari sholat jamaah, menghindari masjid, hanya gara-gara surat yang diambil oleh imam itu sangat panjang. Kenapa untuk memendekkan? Karena dalam sholat jamaah, itu imam harus tahu betul bahwa di antara para jamaah, itu mereka ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan tentu ada orang yang punya kebutuhan. Nah, dengan begitu tentu dalam konteks ini kita bisa berbagi dua ya. Kalau kita tahu betul jamaah kita siapa-siapa saja dan mereka sepakat untuk misalnya dalam hal ini memperpanjang sholat, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak tahu makmum kita dari mana dan kebutuhan mereka apa, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang punya kebutuhan, maka dianjurkan oleh Rasulullah kita memperpendek atau memendekkan bacaan-bacaan kita di dalam sholat.